Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo Selasa 28 Februari 2023. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 17 ayatnya yang keempat. Demikianlah sabda Allah. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Sailomodo rohani halak parjahati patangi-tangi bibir pangahution. Jala halak sibain spautoto manarehon pinggol na patangi-tangi dila pangasion. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup menjadi orang baik dan menjadi orang yang jahat adalah sebuah pilihan dari dalam setiap diri setiap orang. Namun, orang baik dan orang jahat tentu berawal dari sebuah lingkungan yang hidup. Pernahkah kita mendengar orang berkata demikian? Berbuat jahat untuk kebaikan. Walaupun dalam kenyataannya kita pernah melihat sendiri orang berbuat jahat dengan mencuri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, bukankah ada begitu banyak cara dan solusi untuk bisa keluar dari kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita? Kalau kita membaca satu perikop hari ini, yaitu Amsal 17, kita akan menemukan pengajaran untuk menjadi hikmat bagi kita dalam hidup. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari perikop bacaan hari ini, yaitu tentang keluarga, orang jahat, dan orang yang bebal. Saudara di dalam Kristus, Amsal 17 ayat 1-12 memang ditulis dan dimaksudkan sebagai sebuah petunjuk praktis kehidupan dalam berbagai aspeknya. Secara umum, kitab Amsal memberikan gambaran yang jelas tentang hidup. Kitab Amsal juga memperlihatkan bahwa tindakan-tindakan tertentu selalu menghasilkan akibat-akibat tertentu. Orang bijak akan benar dalam memilih, sementara orang bodoh akan memilih jalan yang salah. Perikop kita kali ini berbicara khusus mengenai keluarga ayat 1, 2, dan 6. Orang jahat ayat 4, 5, 8, 9, 11. Dan orang bebal ayat 7, 10, dan 12. Mengenai keluarga, hal yang paling penting adalah relasi yang baik dan akur antar anggota keluarga. Apalah artinya berlimpah harta, namun keluarga penuh perselisihan. Maka wajar bila setiap anggota keluarga harus saling mengasihi, saling menjaga satu dengan yang lainnya. Mengenai orang jahat, tertulis bahwa bagaimanapun juga orang jahat akan menaruh fokus kehidupannya pada hal-hal yang jahat dan cenderung berbuat curang. Relasi persahabatan pun dapat runtuh karena tiadanya keinginan untuk saling memaafkan di antara orang itu. Walau demikian, janganlah bermegah atas kejahatan yang telah dilakukan, karena pada akhirnya ada balasan bagi mereka yang berbuat jahat. Mengenai orang bebal, tertulis bahwa mereka adalah kategori orang yang mengucapkan hal buruk dan sulit ditegur. Pada akhirnya, segala perbuatan akan diuji oleh Tuhan sendiri dan akan tiba waktunya bagi kita untuk mempertanggungjawabkan tindakan kita. Saudara di dalam Kristus, hidup ini penuh dengan pilihan. Menjadi orang benar atau tidak bergantung pada pilihan itu. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita mengimani bahwa Tuhan membekali kita dengan hikmat sehingga kita dimampukan untuk memilih dan bertindak sesuai dengan firman-Nya yang kudus. Saat ini kita hanya perlu mendengarkan sabdanya dengan sungguh-sungguh. Marilah kita berupaya untuk senantiasa meminta hikmat serta kebijaksanaan dari Tuhan saat melangkah dalam hidup ini. Jalanilah hidup layaknya orang yang telah menerima karya penyelamatannya. Amin. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, sungguh besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Tolong dan kuatkanlah kami untuk dapat selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Ibu Bapak. Marilah kita tetap jaga kesehatan dan tetap hidup dalam sukacita. Tuhan Yesus memberkati.